Kita ketemu lagi dengan Antasina Urban Farming. Kali ini saya akan memberi tips. Tips ini kayaknya nggak begitu nggak standar lah. Biasanya kalau orang mencari fosfat dan kalium itu kan di pupuk kimia. Dan ternyata di bahan organik itu ada yang bisa diambil fosfat dan kaliumnya. Inilah fosfat dan kalium yang banyak terdapat di bahan ini. Ini adalah daun ketapang. Ini kaliumnya banyak sekali. Ini daun ketapang. Ini seka mentah ya. Ini seka mentah. Ini bekatul. Bekatul ini sebenarnya terbuat dari seka mentah yang dihaluskan menjadi bubuk. Nah, gitu ya. Jadi ini ya mengandung fosfat dan kalium, tapi nggak sebanyak ini kaliumnya. Kaliumnya yang paling banyak di sini. Nah, kita akan membuatnya mereka menjadi ramuan fosfat dan kalium untuk fase generatif. Caranya begini. Nah, kita siapkan air yang kita rebus. Ini sekitar 1 liter aja, karena ya kita sesuaikan dengan lahan kita atau tanaman, berapa banyak tanaman kita. Kalau seandainya memang 1 hektar atau 2 hektar ya lebih banyak lagi kan gitu. Nah, ini ketapangnya kita masukkan, kita rebus sama-sama selama 10 menit. Masukkan. Kita rebus selama 10 menit. Nah, supaya apa? Supaya unsur fosfat dan kaliumnya keluar dan menyatu di air gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, nanti saya akan berikan juga dosis pengaplikasiannya. Kita rebus selama 10 menit. Nah, perebusan ini juga berfungsi untuk menetralkan bahan-bahan kimia yang ada di seka mentah ini. Seka mentah ini kan bekas pupuk kimia juga. Lah kalau kita rebus, maka pupuk kimianya akan luruh begitu. Kira-kira begitulah. Jadi seka mentah ini sebenarnya masih berbahaya. Soalnya pastilah karena kita identik dengan pupuk kimia toh. Nah, kadang-kadang para petani itu sebelum panen dia akan menyemprotkan pestisida kimia juga untuk mencegah agar tidak dimakan serangga. Kita rebus selama 10 menit. Jadi hati-hati untuk gunakan seka mentah ini untuk mulsa organik atau apa, karena saya pernah menggunakannya memang karena di dalam pestisida kimia itu ada zat pemanggil hama. Jadi kita itu seperti terkungkung oleh pembelian obat kimia, karena mereka juga memberikan anti hama tapi juga memberikan pemanggil hama. Jadi kadang-kadang petani itu heran, ini dikasih pestisida kimia hilang, tapi seminggu kemudian dia datang lagi. Kayaknya mereka itu sudah kebal, padahal tidak. Padahal memang di dalam zat pestisida kimia itu ada zat pemanggil serangga. Jadi mereka akan datang terus dan para petani akan membeli berulang-ulang pestisida kimia di toko. Nah, itu sudah jadi kayak kita sudah ketergantungan pupuk kimia, ketergantungan pestisida kimia. Jadi kayak lingkaran setan kayak gitu. Makanya kalau para ini penjual pupuk kimia dengan orang-orang organik nggak suka, soalnya kalau orang-orang organik itu semua nggak ada yang beli kan gitu. Wah, ini kalau nggak ada beli tokonya nanti tutup kan gitu. Nah, nanti setelah 10 menit kita rebus seperti ini, nanti jadinya kecoklatan. Mungkin kita cut dulu, nanti hasilnya nanti kita upload lagi, kita share lagi jenengan
sekalian saya akan memberikan dosisnya. Oke, pakai dulu, kita tunggu. Nah, setelah jadi seperti ini, setelah dingin, kita akan siap mengaplikasikannya. Oke, kita pengaplikasiannya. Ukurannya untuk ini ukuran galon ini 15 liter ya. Kalau seandainya semprotan spray itu yang dipanggul petani-petani itu kan biasanya 16 liter. Ukurannya kita pakai gelas ukuran biar akurat. Kita pakai 200 ml aja untuk 15 liter air. Itu kita kocok, kita isi penuh 15 liter, nanti kita semprotkan ke tanaman ya, biasanya jam 3 sore atau jam 2 sore, jam 2 siang kayak gitu kan. Nah nanti setelah kita aplikasikannya 1 minggu itu hanya 2 kali aja, dan ini masa aktifnya cuma 1 minggu. Jadi kita buat bener-bener kebutuhannya berapa, kita pengaplikasiannya berapa gitu, oke. Jadinya lahan katakanlah 1 hektar, berarti kalau kita buat 1 liter itu berarti kalau hanya dipakai 200 ml berarti cuma 5 kali ya, sekitar 5 kali pemakaian. Kalau 2 kali ya, jadi bisa ngitung sendirilah. Kira-kira seperti ini pengaplikasinya, 200 ml untuk 16 liter air. 1 minggu diaplikasikan 2 kali, jangan sering-sering. Kita pakai ukuran yang sangat ringan aja, atau mau coba 100 ml dulu untuk 16 liter air juga boleh. Nah, karena ini tidak bisa disimpan lama, ini hanya bisa bertahan hanya 7 hari, ya. Jadi ingat ya, ini buatnya jenengan seperlunya saja. Kalau lahannya kecil ya buatnya lebih sedikit lagi, seperti setengah liter atau berapa mili, terserah, monggo, terserah kebunin jenengan. Nah nanti hasilnya bisa jadi seperti ini. Jadi bunganya banyak sekali, ini sudah masuk masa generatif. Ini lomboknya juga lumayan banyak, padahal ini planter bagnya 1, tanamannya 2. Dan semua berbunga banyak sekali. Nah ini bunga juga banyak, bisa diaplikasikan ke tanaman apa saja, mau melon, mau cabai, mau ini jambu kristal, ini juga berbunga. Ini jambu kristal. Itu ya, semoga jenengan tidak gagal paham tentang perihal ketapang, sekam mentah, dan begatul. Ini semua mengandung fosfat dan kalium yang kuat untuk masa generatif. Yang bisa praktekkan di rumah, semoga bisa membuktikan adanya zat kalium dan fosfat di sini, di ketapang, sekam mentah, dan begatul. Oke, silakan coba diuji-cobakan. Jadi kan bisa kasih jarak 1 bulan, rentang 1 bulan, dalam 1 minggu 2 kali pengaplikasian, 2 kali pengaplikasian. Begitu terus dalam 1 bulan nanti jangan bisa membuktikan, ternyata betul bunganya banyak, gitu guys. Nah nanti jangan lupa sampah dari ini nanti bisa dibuat mulsa organik. Nah, mulsa dari dipakai untuk mulsa organik. Jadi di mulsa organik itu seperti ini, dipaparkan di sini di media kayak gini, aman. Saya Antasina Urban Farming melaporkan dari TKP